Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Sehat, bahagia, dan berkecukupan ya. Amin ya robbal alamin. Kalau ada teman-teman mungkin yang lagi kurang sehat, saya doakan semoga Allah segera beri kesembuhan ya, supaya bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Dan kalau ada teman-teman yang mungkin sekarang lagi ngadepin sebuah gitu ya, satu atau dua masalah, semoga Allah segera beri jalan keluar. Amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-teman yang mungkin lagi nunggu momongan, semoga Allah segera hadirkan buah hati yang sehat, yang cerdas, yang soleh dan juga soleha ya. Amin. Dan untuk teman-teman yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang. Salam kenal dengan saya Maya. Mudah-mudahan teman-teman betah ya di Teras Kamaya. Dan sebelum lanjut nonton videonya, semoga teman-teman berkenan ya untuk tekan dulu tombol subscribe-nya dan boleh juga komen di kolom komentar. Terima kasih banyak. Kali ini saya mau nyapa teman online dan Warta Rizkullah 9035. Lalu ada Pentri Setianingsi 450, ada juga Umi Viola, lalu Bunda Izan dan juga Julianti Yanti. Semoga teman-teman lagi mampir di Teras Kamaya ya. Nah teman-teman, ini saya mau masak sayur sop yang simpel-simpel aja ya, biar cepet kelar. Saya nggak terlalu betah lama-lama di dapur, karena kalau hari udah mulai siang itu dapurnya panas banget. Karena tuh atasnya itu kayak apa ya, pakai fiber gitu ya. Jadi panasnya itu kayaknya langsung cetar gitu kalau di siang. Apalagi kalau udah jam 9, jam 10, wah. Apalagi kayaknya nih, kalau nggak tahu ya kalau di daerah lain, tapi kalau di tempat saya tinggal nih, di daerah Jakarta itu, jam 7, jam 8 aja panasnya itu kayaknya udah strong banget loh teman-teman. Sama nggak sih di tempat tinggal teman-teman juga? Sambil temenin saya masak, sambil dengerin saya sharing ya. Maksa. Tapi mudah-mudahan video kali ini ada manfaatnya tetap ya. Jadi bukan cuma sekedar hiburan aja gitu teman-teman. Saya mau menyambung pembahasan menyambung pembahasan tentang self love. Jadi di video sebelumnya ada mengenai tentang self love, saya bahas sampai ada 2 video ya, karena saya ngerasa nggak cukup kayaknya untuk ngebahas itu. Terus sekarang saya mau bahas tentang caranya gimana sih. Sebetulnya caranya sederhana aja ya, dan mungkin kita semua juga sebenarnya udah menjalankan itu, udah melakukan itu dari dulu-dulu gitu. Cuma kita nggak ngeh aja kalau ternyata hal-hal yang kita lakukan itu adalah cara kita untuk apa ya, memulai self love atau mencintai diri sendiri. Yang pertama itu adalah bersyukur. Kenapa bersyukur itu bisa jadi salah satu cara untuk kita bisa mencintai diri sendiri atau self love? Karena ketika kita mensyukuri segala sesuatu gitu ya, hidup itu akan terasa kayak lebih ringan gitu. Terus kita juga jadi terhindar dari penyakit hati kayak iri, dengki, dendam kayak gitu ya. Dan semua penyakit-penyakit hati itu kan bisa bikin jadi penyakit ke fisik. Kalau kita ternyata jarang untuk bersyukur gitu ya, bener-bener yang bersyukur tuh bener-bener yang dari hati gitu, bukan cuma di lisan aja. Ayo kita coba lakukan. Jadi setelah bangun tidur itu bener-bener setelah baca doa bangun tidur gitu ya, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jadi bener-bener bersyukur, bukan cuma mulutnya aja yang komat kamit gitu ya. Terus catat juga hal-hal kecil yang yang perlu kita syukurin. Kadang-kadang kita tuh nyepelein hal-hal kecil yang sering kita terima nikmat-nikmat itu dari Allah gitu ya. Karena mungkin ya terlihatnya sepele, kayak yang ya udahlah emang biasa aja gitu. Kayak misalnya bernafas dengan lega. Coba kalau kita lagi flu, lagi mampet hidungnya gitu kan, apa nggak tersiksa ya kan? Terus kayak misalnya apalagi ya, badan lagi meriang gitu kan, atau sakit gigi, pokoknya yang kelihatan sekecil-kecilnya itu kan jarang kita syukurin gitu kan. Ketika kita sehat, kita ngerasa bahwa itu bukan sesuatu yang berharga, tapi ketika kita dikasih sakit, baru deh berasa. Makanya kita harus berlatih untuk selalu bersyukur, karena ternyata benar nikmat Allah itu kita nggak akan pernah mampu buat menghitungnya. Maafin ya teman-teman, itu di rumah tetangga lagi ada getok-getok tembok, nggak tahu lagi pasang paku atau lagi mau dijebol temboknya, entahlah. Tapi mudah-mudahan suara saya tetap lebih dominan ya, terdengar sama teman-teman ya. Yang kedua, yuk kita jaga diri. Jaga diri di sini maksudnya bukan cuma kita menjaga diri dari misalnya orang yang mau berniat jahat sama kita gitu ya, tapi juga menjaga diri kita tuh dari kesehatannya. Karena punya tubuh yang sehat, punya tubuh yang bugar, itu juga salah satu bentuk mencintai diri sendiri. Kalau tubuh kita sehat, kita bisa melakukan apapun. Apalagi kita ya, sebagai istri, sebagai ibu di rumah. Pernah dengar nggak kalau bilang
ibu itu nggak boleh sakit, istri itu nggak boleh sakit. Karena ketika kita sakit, ketika kita nggak bisa melakukan apapun, rumah itu udah kayak apaan gitu ya, udah kayak kapal pecah yang habis dibombardir gitu ya. Coba bayangin gimana kita mau nemenin anak ngerjain PR, gimana kita mau mungkin antar jemput anak, gimana kita mau masakin anak yang sehat gitu kan. Kalau badan kita sendiri aja sakit-sakitan, kalau pikiran kitanya sendiri aja awut-awutan kayak gitu. Nah, olahraga tuh ngapain sih? Saya nggak punya banyak waktu nih buat olahraga, Bun. Bisa aja jalan kaki mungkin setengah jam, 45 menit kayak gitu ya pagi-pagi. Atau mungkin kalau memang waktu luangnya ada sore hari ya udah sore hari. Atau nggak bisa juga saking sibuknya, saya mah padat banget merayap pokoknya deh padat merayap. Ya udah pokoknya aktivitas fisiknya itu dibanyakin. Jangan kebanyakan rebahan, jangan kebanyakan tiduran karena ternyata badan kita itu sama Allah udah didesain buat bergerak gitu loh. Bukan untuk geleye-geleye. Jangan jadi pasukan rebahan lah gitu. Kita udah banyak ngabisin waktu gitu ya, puluhan tahun selama hidup. Jangan apa ya, kebanyakan menye-menyenya gitu karena banyak yang harus kita kejar meskipun udah di usia sekarang. Nggak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri ya teman-teman. Jadi ayo semangat untuk berolahraga. Kalau di antara kita ada yang mungkin usianya udah 40 tahunan dan kita masih punya anak kecil, pengen kan kita masih bisa lari-larian sama anak-anak ketika mungkin nanti anak usia 5 tahun, 3 tahun gitu ya. Jangan sampai anak-anak ngajak lari-larian gitu ya, ngajak bercanda fisik gitu kan, naik turun gunung. Terus sementara kitanya udah yang ngap-ngapan gitu ya, nggak bisa jalan capek karena nafasnya udah pendek banget gitu ya. Jadi kita harus nimbulin semangat gimana nih caranya biar saya bisa sehat, biar saya bisa bugar. Usaha berikutnya yaitu jauhkan diri kita dari lingkungan yang toksik. Lingkungan itu kelihatannya sepele banget ya teman-teman, padahal itu berpengaruh banget sama psikologis kita, sama cara pikir kita gitu. Kalau kita biasa ngumpul sama orang-orang yang ngomonginnya bisnis, yang ngomonginnya usaha atau kerjaan, secara otomatis kita juga akan mikirnya ke situ. Dan apa yang kita obrolin pasti nggak jauh-jauh dari itu. Kalau nggak ya nggak akan nyambung ya kan. Nah begitu kita kumpul sama orang-orang yang mungkin kerjanya nggak mau mikirin apa-apa, pengennya happy-happy aja, belanja-belanja aja, kita juga akan ke bawah kayak gitu. Nah, gimana kalau kita senangnya nongkrong habisin waktu gitu ya, sambil nunggu anak sekolah mungkin, atau sambil nunggu anak ngaji, kita nongkrongnya sama orang-orang yang senangnya ngomongin orang lain alias gibah ya. Nah, kita juga nggak akan jauh-jauh, pasti ke bawah kayak gitu, nggak akan ngerasa. Kita mungkin nggak akan ngerasa kalau nggak ada yang negor kita, nggak ada yang ngingetin kita. Makanya kalau kita hidupnya mau lebih baik, cari orang-orang yang lebih baik dari kita, biar kita juga ke bawah baik. Kalau kita mau kelihatan rusak, ya temenan sama orang-orang rusak aja. Bukan berarti kita harus ngejauhin atau pilih-pilih teman ya. Pilih teman boleh sama siapa aja, tapi seenggaknya kalau orang-orang yang bisa kita jadikan sahabat atau mau kita jadikan teman-teman yang benar-benar teman gitu ya, cari yang lebih baik dari kita gitu. Biar kalau kita rusak ada yang ngebenerin, biar kalau kita salah gitu ya, ada yang ngingetin gitu. Karena jujur aja di usia kita yang sekarang ini, kita cari temen bukan nyari orang yang bisa bisa diajak hahaha gitu, ketawa-ketawa gitu. Itu mah mau nyari kayak gitu teman di mana aja bisa dapat ya, yang cuma bisa diajak ketawa-ketawa. Kita lebih cenderung butuh itu teman yang bisa diajak sharing, teman yang bisa ngasih pandangan gitu ya, yang lain selain dari pandangan yang kita punya. Karena kadang-kadang beda orang kan beda sudut pandangnya ya. Kalau misalnya kita ada masalah, terus kita bilang si A tuh begini-gini loh gitu. Boleh jadi sahabat kita ini punya pandangan lain gitu kan. Nanti bisa menetralisir, bukan yang temen bisanya ngomporin aja. Kita lagi nggak suka sama orang, terus dia malah tambah ngomporin, yang ada kita tambah gedek gitu sama orang itu. Aduh jangan ya, yang kayak gitu tuh bahaya tuh. Berikutnya adalah harus berani bertanggung jawab. Nah, kalau kita sayang sama diri kita, mau ngambil keputusan apapun itu, kita udah harus mikir resikonya. Dan kita harus berani bertanggung jawab dengan apapun nanti hasilnya gitu ya. Jangan kita ngambil keputusan, tapi kita nggak mikirin nantinya gimana gitu. Karena kalau kita mau ngambil keputusan itu, usahakan kita berpikir, nanti gimana? Bukan, gimana nanti? Berikutnya adalah berhenti membandingkan diri sendiri sama orang lain. Ya, zaman sekarang itu kehidupan orang lain bebas kita akses ya. Yang nggak kenal, yang kenal. Kalau zaman dulu kan yang bisa kita kepoin paling cuma artis ya. Itu pun hanya sebatas artisnya, pekerjaannya, dia deket sama siapa gitu ya. Kita nggak pernah tahu tuh rumahnya kayak apa, dalamnya, setiap sudut rumahnya gitu. Kalau sekarang bayangin, itu artis.
Ada lagi orang yang bukan artis, bukan siapa-siapa, tapi karena sering warawiri gitu ya di medsos kita, akhirnya kita tahu, kepo, sampai kita tahu siapa pasangannya, siapa anaknya, kerjanya apa, dan lain-lain. Kalau setelah lihat kehidupan mereka itu bisa bikin kita bahagia dan bikin kita ikut bersyukur gitu ya dengan pencapaiannya mereka, Masya Allah itu bagus banget. Tapi kalau setelah lihat hidupnya mereka, terus kita jadi ngerasa minder, jadi ngerasa kok aku nggak seberuntung mereka ya. Kok di dalam kehidupan aku nggak ada yang ajaib kayak dia ya, padahal dia dulunya orang biasa kok. Kok sekarang jadi orang kaya, kok bisa ya, kok bisa. Jadinya malahan kita mikirin hidup orang lain dan kita jadi nggak bersyukur dengan apa yang udah Allah kasih ke kita. Padahal kita nggak pernah tahu ya, boleh jadi dia nggak punya apa yang udah kita punya. Jalan hidup kita itu kan beda-beda. Jadi kalau kita hobi bandingin hidup kita sama orang lain, siap-siap aja deh kita nyusahin diri sendiri. Setiap orang itu punya masalah ya, cuma ada yang kelihatan, ada juga yang enggak. Misalnya kita lihat ya teman atau tetangga kita gitu, tahu-tahu lagi liburan aja nih ke luar negeri, dapat bonus dari kantor. Ih enak banget sih, jadi dia baru kerja berapa tahun, udah bisa jalan kemana-mana gitu kan. Yang kita lihat kan kayak gitu ya, karena apa yang dia posting aja yang bisa kita komentarin, yang bisa kita nilai. Tapi kayak nggak enaknya itu kan kita nggak pernah tahu, nggak mungkin juga dia posting yang nggak enaknya. Misalnya kayak tiap hari ternyata dia banyak tekanan di tempat kerjanya, diomelin bosnya, terus punya teman-teman yang toksik, nggak bisa ketemu sama anak di rumah karena pulangnya selalu malam-malam gitu ya. Nah yang kayak gitu-gitu itu harusnya kita perhatikan juga, jadi jangan cuma dilihat hasilnya aja. Yang terakhir adalah ayo ciptakan bahagia itu sendiri. Jangan ngarepin orang lain untuk membahagiakan kita. Jangan nunggu orang lain meratukan kita katanya. Ya udah kita usahain aja sendiri. Apa kesenangan kita? Selama itu nggak akan mempersulit kita di waktu yang akan datang, ya lakuin aja. Happy-nya ngapain nih? Dengerin musik. Atau mungkin tidur, makan dah yang banyak ya, tapi ingat tanggung jawabnya, harus olahraganya juga dijaga. Terus misalnya apa, jalan-jalan, ya silahkan aja lakukan ya, karena bahagia itu tanggung jawab kita sendiri. Ada satu kalimat yang sering banget saya sampaikan sebenarnya di video-video saya sebelumnya. Jangan pernah berharap sama orang lain karena itu adalah patah hati yang disengaja. Itu saya sampai hafal banget. Karena faktanya saat kita udah berharap banget sama orang lain, kemungkinan untuk kecewanya itu jauh lebih besar. Pernah nggak teman-teman ya, jujur-jujuran aja nih kita, selama kita hidup, berapa kali kita berharap sama orang dan berapa kali kita kecewa? Kayaknya berbanding lurus ya, meskipun mungkin nggak semua orang yang kita percaya itu mengecewakan, meskipun mungkin masih banyak orang yang bisa bikin kita bahagia gitu ya. Jangan ya sayang, banyak berharap sama orang tuh sama aja kayak uji nyali gitu, ya. Kepada siapapun, mau ke pasangan kita, mau ke orang tua, mau ke anak, mau ke teman, sahabat, apalagi tetangga, aduh jangan deh. Mendingan yang pasti-pasti aja, kita berharapnya sama satu tempat aja, yaitu Allah, yang udah nyiptain kita, yang udah pasti paling paham tentang kita. Dan kalau kita berharap sama Allah itu gak akan pernah kecewa kok. Nah itu teman-teman, kira-kira ya hal-hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi orang yang mencintai diri kita sendiri. Kalau ada yang kurang, teman-teman boleh tambahkan di kolom komentar ya, supaya kita bisa baca semuanya gitu ya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat yang belum. Teras Kamaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.